Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada MC. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang untuk Profesor Dr. Mujistio SDMT. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Ardianto, selamat pagi Bu Febrianti dan Bapak Ibu semuanya. Oke, sedikit saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang kedua. Beliau merupakan Profesor Dr. Mujistio SDMT. Beliau lahir di Tumanggung 27 Maret 1983. Beliau merupakan guru besar di Universitas Muhammadiyah Magelang. Matur nuwun Pak Ardianto. Yang pertama saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat pimpinan Stikes, yang saya hormati narasumber pertama Bu Dr. Febrianti. Atraktif sekali presentasinya, saya ikut belajar Bu Febrianti, terima kasih sekali. Kemudian kepada tim pelaksana di webinar pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, hari ini atau mungkin dalam seminggu terakhir itu kita di mana-mana dosen dengan dosen di gazebo, di ruang dosen membicarakan bagaimana menyusun hibah penelitian dan pengabdian. Sebenarnya kalau itu terikot dan terlembaga, bentuk pengembangan atmosfer akademiknya itu sudah jalan ketika dosen ketemu dosen membahas tentang lokasi mitra pengabdian, kemudian membicarakan tentang topik penelitian yang diharapkan itu. Beda ketika misalnya satu dengan dua dosen malah ketemu dan mendiskusikan yang lain. Kira-kira begitu ya Bu Febrianti ya. Dan Bapak Ibu semuanya, saya paham bahwa ini adalah acara di Stikes dan secara default ikut di program vokasi. Tapi mohon Bapak Ibu cek dulu caranya masuk ke Simlitapmas, login, maka Bapak Ibu akan dimasuk itu di dalamnya akan kelihatan Bapak Ibu masuk di vokasi maupun di akademik. Itu kuncinya. Beberapa peserta mungkin di luar dari Stikes sehingga ada yang dari akademik. Di tempat kami universitas, tetapi saya home base-nya di 3, sehingga pada saat saya masuk ke Simlitapmas, ini saya screen saja, saya langsung secara otomatis sebagai prodi pendidikan vokasi. Oke, Bapak Ibu semuanya harus masuk seperti ini, karena nanti ini akan membedakan proposal vokasi dengan proposal akademik itu sangat berbeda untuk tahun ini. Di latar belakangnya berbeda, di tujuannya berbeda, di luarannya berbeda. Sama-sama dosen pemula yang ditugaskan di program studi akademik, luarannya adalah jurnal. Sedangkan yang di program studi vokasi, luarannya adalah dokumen visibility study. Seperti apa itu dokumen visibility study ya Bu Febrianti itu yang paling paham itu dari ekonomi. Jadi begini, Bapak Ibu semuanya, itu dulu yang harus dilakukan sekarang setelah acara ini selesai atau menyambi buka Simlitapmas, cek Bapak Ibu vokasi atau akademik supaya nanti diskusinya menjadi lebih terarah. Lalu Bapak Ibu semuanya, panduan sudah di launching ya. Ada yang sudah lengkap dengan tanda tangannya, ada yang belum ditandatangani, dua-duanya ada di internet, kita jadi bingung yang mana yang benar, tapi isinya hampir sama. Yang vokasi juga sudah launching, yang akademik juga sudah launching. Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti webinar tentang bagaimana tembus proposal penelitian. Bahkan sekarang semua webinar itu diselenggarakan dan langsung ditautkan ke YouTube. Sehingga kalau Bapak Ibu sekarang buka di YouTube tentang materi-materi itu banyak sekali, bahkan langsung dari penyusun panduannya. Lalu kalau saya mengulangi itu lagi ya, terus Pak Muji kan nggak ikut nyusun panduannya. Nah kira-kira gitu. Maka sedikit pengalaman kami mengembangkan penelitian di kampus kami dan pengalaman saya dalam lolos penelitian, saya akan bercerita. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa ambil bagaimana cara menyusun proposal itu yang bagus. Proposal yang bagus itu sebenarnya yang akuntabel antara masalah, kemudian perumusan tinjauan pustaka untuk memperkuat dugaan, kemudian metode, dan jadwal dan anggaran. Kalau
metodenya itu ada misalnya survei, maka di jadwalnya survei itu dilaksanakan kapan, di anggarannya survei itu butuh apa. Jangan sampai surveinya menggunakan Google Form tetapi di anggarannya membeli kertas 5 rim untuk menyusun instrumen survei. Saya akan gunakan PDF. Bagaimana logika sebuah proposal yang akuntabel, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekarang bingung tentang apa, harus sudah punya judul atau belum, pendahuluannya sudah ditulis, apakah betul nyusun proposal itu mulainya dari seperti itu gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa ditangkap Bapak moderator, apakah slide saya sudah bisa ditangkap Pak Ardianto? Bisa Pak. Bisa, nggih. Cukup nggih, dengan besar yang cukup nggih? Cukup Pak. Cukup nggih. Lalu sekarang ini kita ribut. Wah, saya seneng yang eligible. Lalu teman sebelahnya, waduh saya nggak eligible. Sebenarnya penting mana sih eligible sama nggak eligible? Saya tegaskan dua-duanya penting. Mengapa? Kalau di satu kampus ada 5 orang eligible melaksanakan penelitian, tetapi yang 10 jadi anggota dan yang anggota itu sudah ditarik ke Simlitapas dan dia nggak mau approve, ketuanya juga sia-sia, nggak akan bisa mengajukan. Jadi Bapak Ibu yang sudah eligible jadi ketua untuk penelitian nasional bersyukur. Lalu yang belum eligible bersyukur juga bahwa kalau saya nggak approve juga nggak akan dilakukan, nggak akan diajukan, kira-kira gitu. Nah nanti kita diskusi, saya nggak tahu peta dari Setikes ini bisa mengajukan ke hibah kompetitif nasional yang sifatnya terapan atau baru sampai ke level penelitian dosen pemula dan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi yang vokasi. Bisa nanti didiskusikan saja di akhir diskusi. Saya mungkin menyampaikannya tidak terlalu lama. Pertama, bahwa outline ini hanya untuk membantu mempermudah nyusun proposal, karena template yang asli itu adalah di-download dari Simlitapmas, kemudian Bapak Ibu nanti isi langsung di dalam template MS Word yang kita download dari Simlitapmas. Apa yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu ingin nyusun proposal penelitian? Pertama, tuliskan gagasan riset di sini. Ini nanti seperti nyusun borang akreditasi persis ini ya. Logikanya gitu. Tuliskan gagasan risetnya. Misalnya Bapak Ibu itu ingin melakukan intervensi terhadap pasien, atau gagasannya adalah bagaimana membuat gel untuk perawatan muka dari ekstrak misalnya daun pisang X, maka di situ adalah gagasannya. Lalu setelah ditulis gagasannya, bukan judul isikan topik penelitian di sini, pastikan bahwa peneliti memiliki track record pada topik yang dipilih. Misalnya dosen itu ingin membuat kepakaran di bidang perawatan maternitas, maka kalau dosen maternitas ya penelitiannya harus maternitas supaya membangun track record dan jejak yang jelas sampai besok menjadi guru besar atau setidaknya kolektor kepala. Maka di sini prodi punya kepentingan, sebenarnya prodi ini mencapai keunggulannya di bidang apa, sehingga Bapak Ibu ketika nyusun penelitian perlu forum group discussion di prodi. Oh, Ibu A meneliti ini, Ibu B meneliti ini, yang merupakan turunan dari rencana induk penelitian institusi ya, atau roadmap penelitian program studi. Jadi pada saat visi program studinya itu unggul di bidang misalnya adalah keperawatan komplementer, harus ada tuh penelitian-penelitian dosen itu yang selalu fokus untuk meneliti tentang komplementer, sehingga pada saat asesor akreditasi datang, kemudian prodi ini diaudit dan seterusnya, itu kelihatan bahwa visi institusi, kemudian ke riset dosen, ke riset mahasiswa yang dilibatkan dalam MBKM itu utuh. Nah ini yang barangkali jarang dibahas, tapi saya mencoba dari sisi yang lebih komprehensif. Ya sebelum dosen itu menyampaikan gagasan risetnya, harus sudah dirembuk secara baik-baik di program studi. Lalu saya izin untuk bertanya kepada Bapak Ibu, tapi tidak usah dijawab ya, cukup dijawab dalam hati aja. Pertama, siapa di antara yang hadir pagi hari ini yang sudah membiasakan diri membaca artikel di jurnal 1 minggu 7 jam?
berat kayaknya. Nggak usah dijawab dalam hati aja. Kelihatan kok dari muka di Zoom ini yang sudah sama enggak itu saya langsung tahu. Oke, kalau 7 jam berat, yang 5 jam per minggu membaca artikel-artikel di jurnal ilmiah. Belum juga ya. 3 jam atau 1 jam per minggu? Belum juga. Nah, kalau belum, nampaknya ini masalah kita. Mengapa proposal kita itu kurang akuntabel, atau ketika ditulis proposalnya pada saat memenuhi luarannya kurang sesuai, barangkali karena jangkauan membaca kita ini yang kurang luas. Nah, harusnya ini. Maka Bapak Ibu setelah bidang penelitian itu dirembuk di program studi, dosen yang mau mengusulkan penelitian harus melakukan studi pustaka. Ya, lakukan penelusuran pustaka dari jurnal ilmiah bereputasi dalam 10 tahun terakhir. Fokusnya adalah untuk mencari state of the art. Pertama, apa yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Kalau dosen pemula vokasi atau penelitian vokasi adalah apa yang dilakukan atau apa teknologi yang sekarang ada sesuai dengan bidang kita. Setelah misalnya salep krim untuk muka itu. Apa tuh capaian yang terkininya dari bahan yang sama. Nah, terus bagaimana peneliti-peneliti itu menyelesaikan masalahnya? Variabel apa saja yang diteliti, bagaimana hasilnya, bagaimana kualitas pembahasannya, adakah yang belum terungkap, adakah saran dari peneliti-peneliti sebelumnya. Itu yang Bapak Ibu harus pegang. 20 artikel atau 15 artikel plus 5 paten misalnya yang terkait dengan itu. Kalau penelitian terapan, bagian studi pustakanya adalah studi pustaka produk pasar. Tapi kalau yang penelitian dasar, penelitian apalagi yang akademis, full ke literatur. Maka di sini Bapak Ibu langsung tahu ketika melakukan studi pustaka, misalnya contohnya adalah meneliti tentang potensi daun pisang untuk menjadi krim muka gitu kan. Karena di situ ada zat-zat vitamin tertentu yang itu bisa digunakan untuk produk krim. Setelah itu Bapak akan tahu, selama 10 tahun terakhir siapa aja yang meneliti itu. Lalu bagaimana stabilitasnya, bagaimana dia kemampuan simpannya, bagaimana dia ukuran nanogelnya dan seterusnya. Nah, setelah itu para peneliti harapannya adalah bisa membuat roadmap penelitian. Apa yang sudah dilakukan, sedang diusulkan, dan yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun mendatang supaya membentuk roadmap kepakaran yang jelas. PDP adalah awal untuk membangun kepakaran, kemudian setelah bisa mencapai lektor, setelah lektor nggak boleh lagi ke PDP lagi, harus sudah ke penelitian-penelitian yang levelnya lebih tinggi. Oleh karenanya, buat semacam roadmap pengembangan kepakaran hari ini atau tahun ini, akan mengusulkan riset tentang apa, tahun depan apa, tahun depannya apa, tahun depannya lagi apa, sehingga pengembangan dosen dari sisi kepakaran dan identitas keilmuan itu menjadi lebih jelas. Apa toh fungsi roadmap itu? Ada 2, yang satu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam roadmap penelitian universitas atau roadmap penelitian nasional RIRN untuk mencapai goal riset setidaknya dalam 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang boleh. Lalu menunjukkan kemajuan atau kebaruan gagasan atau ide ya. Sekarang yang diusulkan kita itu apa sih gitu. Maka mudah dicek yang kemarin dilakukan apa, yang sekarang apa, yang akan apa. Nah, fungsinya adalah untuk menunjukkan kemajuan riset kita. Lalu pastikan dalam panduan yang terbaru itu sistem pengacuan referensinya menggunakan Vancouver. Silakan gunakan Mendeley, Zotero atau EndNote. Jangan manual ya. Kalau masih manual ya ini kesempatan untuk bisa belajar menyusun proposal riset yang daftar referensi dan sistem citasinya menggunakan reference manager. Bapak Ibu, sekarang sudah level 1 kita sudah melakukan studi pustaka. Setelah itu, tuliskan pernyataan masalah. Permasalahan harus bersifat objektif dari data dan fakta sahih dan mutakhir.
bukan dari sisi pandang peneliti. Kalau di pengabdian tadi Bu Febrianti, masalah itu harus datang dari mitra, bukan permasalahan yang dipermasalahkan dosen ke mitra. Di penelitian sama, masalah itu adalah masalah saintifik atau masalah teknologi yang dibicarakan oleh peneliti-peneliti di jurnal atau di paten. Lalu itu adalah masalah objektif. Apa yang akan kita kontribusikan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut? Level permasalahannya bisa dari level skala lokal, nasional, global, tergantung dari penelitian yang diajukan. Kalau world class riset ya harus masalah global. Kalau penelitian kompetitif nasional ya berarti urusannya dengan RIRN. Kalau penelitian unggulan perguruan tinggi ya menggunakan renstra penelitian di perguruan tinggi. Silakan Bapak Ibu cek sendiri tahun ini atau tahun ini itu eligible untuk mengajukan skala nasional, penelitian unggulan perguruan tinggi atau skema yang lainnya. Setelah itu baru lakukan pengukuran yang namanya teknologi readiness level atau tingkat kesiapterapan teknologi TKT. Gunakan formulir teknometer, ya ada di internet aja, di saja apa di search tentang tingkat kesiapan teknologi, bentuknya Excel, bisa di-download. Kalau TKT-nya setelah diukur itu kok TKT dari studi pustaka tadi itu kok ketemunya kurang dari 3, maka pilih riset dasar. Kalau sudah antara 4-6, maka pilih riset terapan, dan jika TKT-nya 7-9, risetnya pengembangan. Contoh realnya gimana Pak? Contoh realnya begini, misalnya tadi adalah gagasannya adalah menggunakan ekstrak daun pisang sebagai gel pemutih muka misalnya atau penghalus kulit. Lalu Bapak Ibu searching di internet, di jurnal-jurnal. Kalau sifatnya itu hanya masih pada yang dilaporkan itu identifikasi komponen kimianya dan itu memiliki potensi sebagai krim penghalus muka, jelas bahwa itu masih TKT-nya rendah. Maka kontribusinya adalah penelitian dasar. Tapi kalau sudah ada yang melaporkan dalam bentuk produk jadi, ya, walaupun itu belum komersial tetapi sudah ada yang prototipenya, maka itu sudah harus terapan. Bapak Ibu cukup mengkritisi apa yang sudah menjadi produk ini, kekurangannya di mana. Nah, kontribusi riset kita itu di situ, memperbaiki produk yang sudah dilaporkan orang ini. Jika itu, maka penelitiannya adalah terapan. Oke. Lalu kalau sudah barangnya jadi, uji laboratoriumnya lengkap, tetapi belum bisa diproduksi, maka risetnya adalah pengembangan. Bapak Ibu harus mencari investor ke Kimia Farma atau ke Unilever atau mana untuk bantu 10% pendanaan riset ini untuk sampai ini menjadi produk yang memenuhi commercialization readiness level. Ya. Tingkat kesiapterapan pasar, kira-kira gitu. Nah, setelah itu baru tulis tujuan utamanya. Tujuannya itu apa? Kalau risetnya dasar, maka menjelaskan fenomena mengapa. Kalau penelitian terapan menghasilkan satu model. Kalau penelitian dasar vokasi adalah menghasilkan satu model, satu prototipe. Ya. Jangan berpikir bahwa model itu sangat canggih. Untuk PDP nggak seperti itu. Contohnya, misalnya di vokasi ekonomi katakanlah, di BUMDes itu belum memiliki model atau software atau apapun tentang pencatatan aset dan keuangan. Lalu Bapak Ibu membuat riset di sana apa yang dibutuhkan, kemudian dikembangkan semacam bentuk aplikasi yang bisa ditancapkan di komputer mereka dan itu bisa dimanfaatkan. Itu sudah merupakan penelitian terapan vokasi. Ya. Atau di keperawatan komunitas misalnya, di suatu wilayah yang dia belum memiliki buklet-buklet untuk promosi kesehatan lansia, lalu Bapak Ibu bisa riset di sana, kemudian hasilnya adalah sebuah produk yang akan bisa dimanfaatkan oleh komunitas tersebut. Lalu berikutnya setelah level 6 tujuannya diketahui, maka tuliskan urgensinya, ya, bahwa ini berbeda. Tahun ini itu urgensi, kalau sebelumnya yang disebut dengan urgensi penelitian atau spesifikasi penelitian itu hanya menghubungkan gagasan dengan RIRN atau dengan renstra perguruan tinggi. Ya, ini saya maaf menggunakan kata Unima karena kemarin saya presentasi di kampus sendiri. Tapi sekarang harus dihubungkan
Kalau ini terlaksana, IKU yang mana yang akan dituju? Tadi Bu Febrianti sudah menyampaikan IKU. Yang kedua, bagaimana plotting terhadap implementasi MBKM-nya, pelibatan mahasiswa dalam proyek ini sebagai memberikan pengalaman otentik bagi mahasiswa dalam penyelesaian kasus real di bidang riset. Lalu tuliskan target luarannya. Kalau penelitian dasar yang akademis itu adalah jurnal, ya. Dan kalau terapan di akademik dan penelitian dasar PDP di vokasi itu adalah kekayaan intelektual, ya, atau juga dalam bentuk artikel. Di buku panduannya bisa dibaca dan dibandingkan. Ini agak sulit sekarang memang karena dua panduan yang berbeda dan peserta diskusinya ada yang dari akademik, ada yang dari vokasi. Setelah itu metode. Bapak Ibu semuanya, di metode tuliskan bagaimana masalah diselesaikan untuk mencapai tujuan. Jangan sampai di metode riset ini ada definisi-definisi lagi bahwa penelitian ini menggunakan kuasi equilibrium. Kuasi equilibrium adalah, tidak perlu lagi. Cukup bagaimana masalah itu akan diselesaikan. Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Ya, dibuat terpisah dalam bentuk G-page supaya 600 kata itu terpenuhi, karena kalau akan diketik semuanya nanti bisa lebih dari 600 kata, sehingga beberapa di antaranya harus kita convert menjadi gambar supaya 600 kata terpenuhi. Metode harus memuat secara utuh tahapan penelitian dengan jelas, luaran, dan indikator capaian terukur. Ya, seperti apa nanti menyampaikannya, nanti akan saya contohkan, tetapi tidak bisa saya bagikan karena itu beda. Tahun lalu dengan sekarang itu beda. Saya takutnya kalau itu dicontoh tidak lolos untuk tahun ini, tapi logika berpikirnya seperti itu. Uraian tugas masing-masing peneliti sesuai dengan tahapan penelitiannya. Yang disebut uraian tugas itu bukan ketua mengkoordinir, kemudian anggota menyediakan material, mengambil data. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana TKT itu akan ditingkatkan sehingga dari 4 ke 6 misalnya, di situ kan butuh kegiatan-kegiatan riset. Maka kegiatan 1 itu diselesaikan oleh siapa? Ketua sama anggota 1 plus 3 mahasiswa. Kegiatan 2 adalah ketua dengan anggota 2 dan 4 mahasiswa yang lain. Dalam bentuk adalah struktur utuh penelitian payung. Maka tegaskan juga bagaimana tim riset ini akan memfasilitasi pembelajaran riset bagi mahasiswa dalam rangka praktek MBKM. Ini penting untuk yang ajuan baru, ya. Lalu buat jadwal penelitian yang sesuai dan akuntabel dengan metodenya. Kalau metodenya itu adalah urutannya itu 1 sampai 8 kegiatan, maka di jadwalnya itu juga harus akuntabel. Maka saya kadang menemukan dibuat di jadwal itu ada publikasi. Publikasi itu bukan kegiatan penelitian. Kegiatannya adalah menulis artikel. Maka Bapak Ibu, luarannya itu memang publikasi, tetapi jadwalnya itu jangan publikasi. Jadwalnya adalah menulis artikel untuk dipublikasikan di jurnal X. Nah, yang bagian risetnya itu adalah nulis publikasinya, nulis artikelnya. Lalu buat RAB, lihat PMK. Level 12-nya adalah membuat pendahuluan. Jadi pendahuluannya itu kalau bisa dibuat terakhir setelah tadi itu semuanya dibuat. Apa tuh masalahnya? Kemudian ringkasan state of the art yang ditulis di studi pustaka tadi diringkas. Lalu buat sebuah pernyataan yang kontra. Misalnya begini, strategi untuk meningkatkan produktivitas gabah telah mencapai 8 ton per tahun atau per hektar. Namun demikian, nah itulah pernyataan kontra. Yang disebut dengan gagasan riset itu akan muncul dari kata kritisi ilmiah. Diawali biasanya dengan kata namun demikian. Dicetak tebal boleh kok gitu. Lalu sampaikan konsep penyelesaian yang ditawarkan. Setelah Bapak Ibu bisa mengkritisi, maka konsep Bapak Ibu apa? Oh, konsepnya adalah gagasan yang diberikan teori. Misalnya tadi bahwa keragaman hayati Indonesia atau pelimpahan daun pisang itu sangat banyak, namun
itu sampai saat ini masih digunakan sebagai pembungkus tape, tempe, kemudian makanan-makanan. Sedangkan ada potensi bahwa daun pisang tertentu itu ada kandungan ini yang itu bisa digunakan sebagai penghalus kulit. Nah, itu yang disebut dengan gagasan yang diberikan dengan alasan teori bahwa kandungan ini itu memiliki hubungan dengan apa. Lalu apa tujuan yang ingin dicapai, bagaimana urgensinya, dan bagaimana atau hubungan riset ini dengan renstra penelitian universitas kalau itu adalah penelitian unggulan perguruan tinggi. Tetapi kalau kompetitif nasional, perguruan tinggi binaan, maka cukup sampai ke yang nomor 6 ini. Ya. Setelah itu buat daftar pustaka dan buat ringkasan penelitian. Ringkasan penelitian adalah sebentuk brief summary, sudah brief summary lagi ya kan. Dari semua yang telah dituliskan, apa masalah dan tujuannya, bagaimana cara menyelesaikannya, metode, bagaimana dugaan hasilnya, apa luaran yang ditargetkan, dan bagaimana kesiapterapannya, TKT-nya. Tambahkan kata-kata kunci. Setelah itu baru Bapak Ibu berpikir. Bentuk itu atau proposal isi itu akan diberi judul apa sih yang tepat. Nah, judul adalah kesempatan pertama penulis untuk menarik perhatian reviewer atau penilai proposal. Reviewer itu akan menilai apakah judulnya itu spesifik, unik, dan mencerminkan dari isi proposal. Jadi reviewer juga tidak menyukai judul-judul yang gagal mewakili isi proposal. Bedanya, ini adalah penelitian, maka di dalam judul itu diusahakan ada kata-kata kerja penelitian, misalnya pengembangan, studi investigasi, studi analisis, dan seterusnya, pengembangan model, dan lain-lain. Jangan sampai proposal penelitian judulnya penerapan atau implementasi. Karena kalau penerapan itu lebih cocok ke judul pengabdian. Jadi penerapan nih, ya PIPK di Kabupaten Langkat melalui penerapan apa. Nah, itu adalah pengabdian. Tapi kalau penelitian adalah kata kerja penelitian, studi investigasi atau studi analisis atau pengembangan model atau studi peran ini terhadap ini gitu. Dan hindari menggunakan judul-judul yang sangat umum dan sangat lampau, misalnya faktor-faktor atau mencari pengaruh, itu jangan ya, karena itu akan menyempitkan bahwa kalau seperti itu maka penyelesaiannya adalah penyelesaian statistik dan itu bisa ditebak dengan mudah. Tapi misalnya investigasi efek ini terhadap ini atau mencari investigasi respon dari intervensi A terhadap B, C, dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu semuanya kan sudah memiliki ini borangnya ini. Nah, dari borang yang tersedia silakan masukkan, tadi judulnya sudah ada, masukkan judul di sini, ringkasan di sini, kata kunci di sini, latar belakang di sini, tinjauan pustaka di sini, ini sudah saya urutkan, metode di sini, jadwal di sini, daftar pustaka di sini, rencana anggaran. Kalau ini sudah, nanti pada saat masuk ke Simpitapmas, download template-nya, tinggal pindahkan yang tadi dicontohkan oleh Bu Febrian. Itu lebih mudah, lebih akuntabel. Persiapannya ya harus memastikan list publikasi di Google Scholar sudah benar, memastikan list publikasi di Scopus author profile-nya kalau sudah memiliki harus sudah benar. Kalau memiliki KI ya segera untuk diunggah ke repositori pribadi atau repositori LPPM supaya muncul URL-nya, tapi jangan menggunakan Google Drive. Ya, gunakan saja repositori universitas, kemudian memastikan profil Sinta sudah benar dan terupdate, karena nanti dari Sinta datanya akan ditarik ke Simpitapmas sebagai rekam jejak Bapak Ibu semuanya. Lalu kalau Bapak Ibu sekarang sudah memiliki tambahan publikasi, ya tinggal calling saja ke verifikator Sinta kampus, nanti verifikatornya akan mengupgrade dan Bapak Ibu semuanya update, ya, tersinkronisasi. Itu dulu presentasinya Pak Ardianto, lanjut ke diskusi saja. Mudah-mudahan tidak membosankan tadi karena saya tidak menyiapkan PowerPoint apapun, hanya menjelaskan konsepnya kemudian memberikan contoh. Mudah-mudahan ini bisa menyulut banyak pertanyaan atau membuat banyak diskusi. Saya kembalikan ke Pak Ardianto dulu. Oke, terima kasih Prof atas pemaparannya dan diskusinya. Mungkin kita buka langsung aja Bapak Ibu yang ada di ruang meeting Zoom kita untuk sharing atau memberikan pertanyaan kepada narasumber kita
untuk Prof. Muji. Baik, izin bertanya Pak. Dari saya, ya. Maaf nih nggak buka kamera. Nggak ada masalah Bu, silakan. Ya, Pak, saya tahun ini kemarin pernah menang di PDP, tapi tahun ini juga masih dapat jatah di PDP, jadi mau dihabiskan gitu Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama tadi target luaran Pak. Nah, kalau kita buat target luaran kan Pak, kita takut tidak bisa memenuhinya. Bagaimana kalau kita buat target luaran di jurnal Sinta 3 dulu, tetapi nanti derealisasinya, kayaknya ini bisa di Sinta 2. Terus tidak di jurnal itu kita publish atau kita submit gitu di jurnal lain yang mungkin lebih tinggi atau yang sepertinya lebih lebih bagus gitu. Kita kan maunya hasil riset kita yang terbaik gitu. Apakah itu boleh nantinya atau apakah yang sudah dibuat di proposal mesti yang itu juga kita masukkan luarannya, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, nggak apa-apa ya Pak, 2 pertanyaan. 5 juga boleh Bu. Ini Pak, tentang anggaran kita agak kesulitan karena kebetulan saya di bidang IT. Nah, kita mau buat sistem informasi gitu kan di bidang kriptografi. Nah, kita kan memang buat sendiri, tapi apakah di anggaran itu boleh dibuat ataukah cuma biaya domain? Nah, nanti kalau misalnya laptop, sebenarnya kan laptop itu kalau kita buat sistem itu kertas ya Pak ya, laptop kita makin rusak. Apakah tidak boleh dibuat di anggaran semacam sewa laptop, walaupun itu pakai laptop sendiri, seperti itu. Begitu juga dengan kalau kita mau ambil jurnal gitu kan, kadang kita kan beli Pak, atau nggak sempet gitu minta dari teman-teman yang mana yang open sebagai tinjauan pustakanya supaya itu baik gitu. Apakah itu juga boleh dibuat di anggaran dana? Karena PDP ini kita bingung gitu membuat apa aja yang bisa masuk. Kalau ATK kan nggak mungkin nih, ATK sekarang kan semuanya berbasis nggak ada buat laporan dalam bentuk hard copy, jadi nggak mungkin ATK kita buat 1 juta gitu, nggak logis. Saya pikir itu saja pertanyaannya Pak, terima kasih. Baik Bu Lisda Juliana, dari kampus mana Bu? Halo Bu Lisda. Iya Pak, saya dari Amik NDP Pak. Amik, oh baik. Pertama saya mengapresiasi, selamat sudah lolos tahun lalu dan tahun ini mau ambil 1 jatah lagi ya Bu Lisda ya. Berarti tahun depan harus sudah naik kelas. Begini, pertanyaan pertama adalah terkait dengan jurnal tujuan. Reviewer itu suka ketika seorang dosen itu menjanjikan di Sinta 3, tapi setelah itu yang terjadi adalah di Sinta 2 itu suka. Normatifnya begini, kalau janjinya jurnal, maka harus jurnal. Kalau janjinya proceeding, harus proceeding, karena yang dijanjikan di Simlitapmas itu nanti akan ditagihkan lewat metadata. Ibu tidak bisa lintas tipe luaran, tetapi kalau levelnya naik itu bisa. Jadi kalau misalnya Ibu menjanjikan di Sinta 5, tapi kenyataannya kok Sinta 1, ya bisa. Tetapi kalau janjinya Sinta 5, Ibu nulisnya proceeding, itu yang tidak bisa, karena pas ditagihkannya itu Ibu tinggal memasukkan dari yang dituliskan di awal. Karena luaran itu di Simlitapmas dimasukkan sebagai metadata, sehingga metadatanya itu akan ditagihkan di bagian akhir. Gitu nggih Bu? Ya baik Pak. Jadi pindah jurnal itu boleh, tetapi begini, takut kan misalnya kalau janjinya ke Sinta 2, jangan-jangan tidak ke Sinta 2. Memang kalau penelitian PDP memang tidak diwajibkan ke Sinta 2 Bu, ya, hanya jurnal terakreditasi saja. Sinta 5 juga boleh, Sinta 6 juga boleh. Mengapa? Tadi saya sarankan kok harus mencantumkan nama jurnalnya, supaya reviewer itu yakin bahwa Ibu itu juga tahu bahwa kalau proposal seperti ini itu nanti punya kans ke jurnal yang mana. Tadi kan saya tanya, ada nggak yang membaca jurnal 7 jam per minggu? Ternyata dari wajah-wajahnya itu kok kelihatannya saya nggak yakin itu loh. Jadi itu sebagai latihan kita saja. Ngaten nggih. Terus yang kedua kaitannya dengan anggaran. Bapak Ibu, kalau kita lihat
surat-surat edaran, kemudian info-info tentang riset itu seolah-olah bahwa peneliti itu tidak boleh dapat HR ya. Begitu ya Bu Lisda ya? Iya benar sekali Pak, Ya. karena udah ada dari Serdos katanya. Oh gitu. Nggih. Bagaimana caranya begini? Yang tidak boleh itu adalah honor peneliti, yang tidak boleh itu honor pengabdi. Itu benar-benar nggak boleh di SPTB. Itu tanya tadi Bu Febri sudah menyampaikan nggak boleh. Tapi misalnya begini, Ibu mengembangkan aplikasi, ya. Lalu Ibu akan bilang sewa laptop, nggak mungkin juga karena universitas kan juga harus menyediakan itu. Nah caranya gimana? Ibu pada saat bikin aplikasi itu berapa hari kira-kira? Misalnya 1 minggu, 3 orang. Di SBK-nya kan ada itu rapat harian di dalam kantor misalnya. Rapat harian di luar kantor. Berapa? Misalnya 200.000 kali 3 orang kali 1 minggu. Lalu ada konsumsi rapat di dalam kota. Nah itu yang dimasukkan. Sehingga yang dibiayai melalui anggaran riset itu adalah kegiatan aktivitasnya, bukan HR penelitinya. HR penelitinya harus 0, nggak boleh ada. Lalu begini, ngolah datanya 1.540.000 boleh diklaimkan, tapi itu satu paket, bukan kemudian kalau satu penelitian 5 data terus kali 5 ya enggak gitu, tapi satu paketnya boleh. Lalu misalnya di situ ada uji sampel, nah, itu juga bisa, silakan. Tetapi yang tidak boleh itu adalah ada tulisan honor peneliti. Tetapi apakah peneliti boleh menghasilkan uang dari penelitiannya? Boleh, tapi dari aktivitasnya. Oke. Contohnya di pengabdian pun juga sama, kalau ditulis honor pengabdian ya nggak bisa. Nah, tapi adalah misalnya pada saat kita ke mitra itu kan ada pengganti uang transport, ada pengganti uang konsumsi, itu bisa dimasukkan. Saya rasa begitu ya Bu Lisda ya. Ada yang belum terjawab? Baik Pak, terima kasih. Sudah ya. Tercerahkan atau tergelapkan Bu? Terima kasih untuk Bu Lisda atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang belum bisa dalam pertanyaan. Izin Pak Ardianto. Oke, untuk Bu Nurul kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang Prof. Muji. Selamat siang Bu Nurul. Oke, jadi saya kebetulan ada di program studi vokasi ya Prof. Oke. Jadi tepatnya di D4 promosi kesehatan. Nah kemudian background keilmuan saya kan adalah epidemiologi. Ya. Jadi pada kesempatan ini, saya mau risetnya rencananya itu bikin aplikasi prediksi risiko gitu. Ya. Ya. Jadi untuk anggota kan nanti kolaborasi sama teman dari IT. Yang jadi pertanyaan saya, Prof, untuk penilaian TKT. Nah untuk penilaian TKT-nya ini saya pakai TKT untuk teknologi TIK gitu ya, atau saya pakai yang kesehatan gitu, Prof. Karena di dalam kesehatan obat kan juga ada yang namanya teknologi alat kesehatan dan diagnostik kalau tidak salah. Ya. Nah, itu pertanyaan pertama ya, Prof. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi di dalam penentuan SBK-nya nanti itu saya pakai SBK kesehatan apa SBK teknik informasi gitu, Prof. Ya. Itu pertanyaan kedua. Ada lagi, Prof. Boleh. Pertanyaan yang ketiga, itu kan nanti kaitannya sama bidang fokus penelitian ya, Prof ya. Ya. Kaitannya ke situ. Nah, kemudian di rumpun ilmu. Nah, saya rumpun ilmunya harus masukin rumpun ilmu kesehatan kah? Atau rumpun ilmu untuk teknik gitu, Prof. Saya agak bingung di situ, karena itu kan nanti kaitannya sama tema penelitiannya, sama topik penelitiannya gitu. Jadi berlanjut, karena kebetulan saya memang udah coba otak-atik buka gitu di Sumberkatmas. Dan saya punya masalah di situ. Terima kasih, Prof. Itu pertanyaan saya. Begini Bu Nurul Hidayah, yang pertama adalah kalau saya boleh tanya, kalau Ibu melakukan evaluasi diri saja, riset yang akan Ibu lakukan itu lebih dekat ke informatika atau lebih dekat ke pengembangan di bidang ilmu kesehatan? Jadi
memang pada tahun pertama awalnya saya mau bikin model dulu, dan kebetulan itu memang ada kaitannya sama EPID, permodelan penyakit gitu, permodelan keberadaan klinis tepat. Tapi tahun kedua dan ketiga otomatis larinya ke teknik gitu. Oh ya. Ibu pakai SBK-nya SBK kesehatan aja, Bu. Karena yang pertama kan diawali dari masalah-masalah kesehatannya jelas. Lagian kalau Ibu pakai SBK informatika nanti kecil sekali, kalau pakai SBK kesehatan bisa lebih besar riset terapannya, gitu ya Bu ya? Iya, gitu. Ya baik. Ya. Apakah ada yang belum terjawab, Bu? Berarti saya ambil kesehatan semua ya, Prof ya? Saya karena ke situ aja. Iya, karena nggak bisa pindah bidang fokus di tengah jalan. Itu diklaimkan dari bagaimana pertama itu diusulkan. Jadi pertamanya adalah kesehatan, ya berarti kesehatan gitu. Ya, teknologi, pengembangan teknologi kesehatan ya ada kok, itu di RIRN-nya ada kok, Bu. Oh ya, Prof. Ya, terima kasih banyak. Kalau begitu bisa dipastikan risetnya adalah riset terapan. Iya, Prof. Karena saya nggak bisa lagi ke PDP memang. Ya, kalau sudah membuat aplikasi, sudah membuat alat, model, itu pasti keterapan. Siap. Selamat. Terima kasih. 3 tahun ya. Insya Allah 3 tahun. Terima kasih, Prof. Yang lain? Oke, terima kasih kepada Bu Nurul. Bapak Ibu di ruang meeting Zoom, ada lagi yang mau didiskusikan? Izin Pak Ardianto. Oke, kami persilakan pada Pak Elvis. Oh ya, terima kasih. Gini Prof, yang saya ingin tanyakan terkait dengan penelitian yang sudah kita janjikan. Jadi kebetulan tahun ini saya juga mendapat yang PDP, ingin mengajukan 1 kali lagi Prof. Jadi apakah kalau misalnya kita sudah membuat roadmap penelitian di awal itu kita harus lanjutkan itu, ataukah kita bisa mengambil topik baru? Contohnya seperti ini, Prof. Kemarin kebetulan saya ngambil di bidang kriptografi. Nah, sekarang rencana saya mau ngambil di sistem cerdas. Nah, apakah boleh seperti itu atau saya harus satu arah aja gitu, Prof, di bidang kriptografi begitu? Terima kasih, Prof. Oh iya, begini Bapak. Sebaiknya Bapak itu mengembangkan bidang keilmuannya itu yang satu bidang dulu. Tetapi tidak ada salahnya, misalnya dari tebing tinggi mau ke Belawan juga bisa kok, lewat jalur tol atau non tol juga, dua-duanya juga nyampe gitu kan. Nah sekarang dokter itu juga ada yang spesialisnya satu, ada yang pegang 2 spesialis. Pak Elvis, kira-kira Bapak itu ingin menjadi peneliti dengan kepakaran tunggal atau dengan kepakaran multi? Saya tanya dulu. Jujur aja Prof ya, kalau sekarang masih meraba-raba Prof. Oke, jadi gini, belum ada kepastian gitu ya. Iya benar, makanya nanti masih mencoba aja apakah di kriptografi atau di sistem cerdas. Ya, dipastikan pada saat S3, karena setelah S3 itu nggak boleh main-main lagi, karena bidang studi S3 karya ilmiah setelah S3 dan bidang penugasannya harus sama untuk menjadi guru besar. Jadi Pak Elvis, tahun lalu Bapak bermain di kripto, sekarang mau bermain di apa? Sistem cerdas, Prof. Sistem cerdas. Dua-duanya itu berkait. Ada nggak yang di atasnya itu bidang ilmu apa yang bisa menaungi antara kripto dan sistem cerdas? AI ya? Iya benar, Prof. Iya. Nah, berarti Bapak bikin roadmapnya itu AI saja. AI itu kan di dalamnya macam-macam, itu ada ANN, ada CST, ada macam-macam kan? Iya. Ya, jadi ambilnya adalah AI-nya saja. Nah, AI, Bapak ingin ke AI, ke depan itu kan di dalamnya ada pattern recognition, ada macam-macam lah ya, voice recognition macam-macam. Nah, tapi jangan terlalu sempit hanya membuat roadmapnya di voice recognition atau pattern recognition, nanti repot. Bapak pokoknya artificial intelligence saja. Seperti di bidang ekonomi kan ya tidak langsung ke yang sangat detail ya, tapi pasti di bidang misalnya adalah kewirausahaan atau di bidang SDM atau manajemen pemasaran atau apa, tapi umum saja supaya lebih luas. Nanti kalau kita terjebak di dalam satu yang sangat spesifik, sementara Bapak ini masih dosen muda ya Pak ya? Benar Pak, benar ya, Prof. Nanti jangan, jadi mending agak umum saja supaya luas saja. Siap. Tapi kecuali memang ada bidang ilmu spesifik yang Bapak ingin tangani dan ke depan hanya itu saja ya nggak masalah. Tapi kalau belum jelas, yang luas saja dulu ya Pak. Siap Prof, siap. Terima kasih. Sambil nanti mencari yang paling tepat, karena di bidang informatika kan cepat sekali perkembangannya. Iya benar Prof. Oke, terima kasih Prof. Sama-sama Pak. Selamat sore atau selamat siang ini di Indonesia Timur.
Ya benar, Prof. Ya. Jam 1 Oke, lewat. terima kasih kepada Pak Elvis Pawan. Ada lagi Bapak Ibu di ruang meeting kita? Bapak Halo, Ibu? selamat siang Pak Ardianto. Izin Pak. Oh iya Pak, dipersilakan ya. Assalamualaikum Prof. Muji, saya Evan Waalaikumsalam. Prof dari Baik. Politeknik Ganesha. Oke Pak Evan, gimana Pak Evan? Ya, gini Prof. Jadi kan kemarin tuh saya sudah tahun lalu ya, tahun 2021 kan ada pendanaan PDP. Ya, Nah, jadi udah habis lah ini untuk apa namanya PDP karena pun saya sudah lektor. Nah, untuk pengabdian lah, artinya kan ke pengabdian ini masih bisa ya Prof kalau memang dia itu harus kita tanya ke ini Bu Febri sih sebenarnya, tapi mungkin ke Prof mungkin bisa jawab kalau pengabdian apakah melihat dari apa ya fungsional jabatan fungsional gitu Prof, atau memang untuk yang AA saja begitu? oh enggak. Kalau pengabdian nggak ada syarat eligibilitas ya. Ya Bu Febri ya nggak ada ya? Nggak ada Pak. Tetapi yang pengabdian itu yang paling penting kalau masalah mitranya itu 3 misalnya di bidang produksi, di bidang manajemen dan di bidang pemasaran, maka tim pengabdinya itu harus bisa ditelusuri 3 kepakaran itu ada di dalamnya. Jadi misalnya Pak Evan itu ahli di bidang produksinya dari ilmu teknik, tapi di pemasarannya kan harus ambil dari teman-teman dari Fakultas Ekonomi yang menguasai marketing kira-kira gitu. Begitu ya Bu Febri ya? Iya benar Pak. Iya oke. Nah satu lagi Prof, ini kan belum akhir untuk asesmennya ya, untuk yang 2021 kan belum berakhir. Berarti memang kalau mengajukan ke pendanaan 2022 apakah belum dibuka gitu Prof sebelum yang kemarin itu selesai gitu? Apakah memang demikian? Karena kemarin ada teman saya gitu juga, dia belum selesai di 2020 2021 mengajukan tidak bisa sebelum di asesmen yang terakhir gitu ya Prof ya. Pak Evan, ada tanggungan Prof. Ya, kemarinnya itu kapan? Kemarinnya itu saya 2021 Prof, belum di asesmen akhir. Ini masih proses sih sebenarnya. Oke, nah kan tadi jenengan ngendiko kemarin ada teman yang katanya nggak bisa. Nah kemarinnya itu tanggal berapa? Ini ada domain waktu buka di Simlitapmas itu ada tanggal berapa. Jadi kalau kemarin kita diskusi ini misalnya kemarinnya itu adalah tanggal 15 Desember mungkin iya. Hari ini coba cek lagi ya, atau tanggal 2 Januari dicek lagi. Ya. Pokoknya harusnya bisa karena tahun-tahun sebelumnya dia. Kecuali di tahun 2020 itu di luarannya tidak terpenuhi maka otomatis merah. Tanggungan. Ada tanggungan ya. Tapi kalau tanggungannya terpenuhi, ini sudah jadwal evaluasi nanti akan dibukakan bisa. Itu ya Pak Evan ya. Kalau ada teman yang mengatakan saya nggak bisa, ya barangkali pertanyaannya adalah utangnya sudah diselesaikan atau belum. Iya benar. Iya. Itu nggak pernah punya utang di Mas, makanya dibuka terus itu. Iya. Jadi Bu Febri sedikit Bu, kalau saya kan kemarin tuh kan di PDP. Nah ini kan saya kalau di pengabdian kan tidak ada hutang nih Bu Febri. Berarti kan bisa ya Bu ya? Saya hutangnya itu kan di PDP. Artinya memang belum selesai begitu, belum selesai untuk asesmen, dan saya selama tahun ini atau 2022 nanti pembiayaan mau ngajukan yang pengabdian gitu. Begitu ya Bu Febri ya? Bisa. Oke, thank you ya Bu. Prof, makasih Prof jawabannya. Sukses selalu, salam sehat Bu Febri. Ya, salam sehat. Pak Evan. Ya. Simlitapmas itu kan namanya sistem, ada beberapa kali perubahan kan. Jadi setiap perubahan terus perubahan domain itu biasanya utang yang lama itu diimpolkan. Siap, Prof. Thank you Prof. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Evan untuk pertanyaan dan diskusinya. Ada lagi Bapak Ibu di ruang meeting kita?
Kalau boleh, saya mau bertanya, boleh ya? Silakan Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad Syarifuddin. Terima kasih kesempatannya. Saya Ahmad Syarifuddin dari Universitas Putra Bangsa di Kebumen, Jawa Tengah. Oh, Pak Syarifuddin lah, dekat dengan saya tuh. Ya, kebetulan tahun 2019 saya dapat PDP dulu ya. Itu kemudian di tahun 2020 kemarin saya dapat PKM sama PKMS itu. Ya. Nah ini pengen tanya sama Pak Prof, ini saya dapat kabar kemarin informasi ya, katanya ini bisa mengikuti sampai 4 skim ini, terus ini apa namanya dua skim semula ya, terus kemarin kok ada yang mengatakan informasinya ini 4 skim, apa benar apa enggak, ini apa anggarannya terlalu besar atau memang ini hanya kabar-kabar yang nggak jelas Pak Prof, ini karena memang banyak yang ditawarkan skimnya ya, baik Pengabdi atau Vokasi itu. Tapi saya penasaran juga, pengen ngerti ini apa benar sih sampai 4 skim yang bisa diikuti gitu Pak Prof. Terima kasih Pak. Jawabannya benar Pak, tapi 4 skimnya itu begini caranya. Bapak kan sudah PDP 1 kali. Sudah pernah PDP ya. Jadi Bapak membuat satu proposal PDP untuk Bapak sendiri, berarti 1 kan? Ya. Kemudian Bu Harini misalnya Bu Ketua PPM menyusun PDP ya, atau penelitian terapan nasional, Bapak sebagai anggotanya. Nggih. Nggih. 2 nggih. Wis ana loro sih Pak iki. Ya loro kan? 2. Ya. Terus di PKMS Bapak mengajukan 1 sebagai ketua. 3 ya. Ya 3 Pak. Lalu Bapak diajak sebagai juga teman di PIPK sebagai anggota. Jadi 4 ya Pak. Ya jadi 4 itu ya caranya adalah 1 ketua di penelitian, anggota penelitian skema lain, 1 ketua pengabdian dan 1 anggota pengabdian skema lain. Tapi tidak boleh skemanya sama. Oh skemanya harus beda ya Pak ya? Harus beda. Makanya jadi maksimal ketuanya 2 ya, tapi yang 2 anggota ya Pak. Ya. 2 ketua itu satu PDP, 1 PKMS ya Pak, karena Putra Bangsa kan masih binaan sekarang. Iya. Gitu. Kalau yang unit jurusan yang manajemen udah nggak bisa PDP Pak. Sudah nggak bisa PDP? Yang manajemen, kalau yang akuntansi informasi dari ini masih bisa. Oh enggak Pak, PDP sama enggak itu bukan prodinya, tapi lembaga penelitiannya itu sudah madya atau utama atau mandiri atau binaan. Kalau klaster penelitiannya madya, berarti nggak bisa PDP semua satu universitas. Oh gitu ya, tidak berprodi ya? Saya baru dengar Prof. Iya, makanya saya baru dengar kalau berprodi. Iya, nggak apa-apa ya. Sepengetahuan saya itu sudah madya Pak, artinya kemarin sudah diumumkan kita tidak bisa PDP lagi. Gitu. Oh ya, kalau sudah madya berarti Bapak sudah tidak bisa PDP lagi. Ya. Iya, terus ada yang mengatakan ya kan yang prodi ini bisa Pak. Saya belum konfirmasi ke LPPM, coba nanti saya konfirmasi dulu harus kepastiannya gitu. Tapi ini sudah jelas kan, berarti kalau udah madya udah nggak bisa Pak. Kalau sudah madya, PDP sudah nggak dibuka lagi, yang dibukanya adalah PTUPT, PDUPT. Karena universitas berarti kan ikutnya yang akademik Pak. Ya, nanti ada syarat eligibilitas untuk yang penelitian, yang pengabdian skema PKMS sudah nggak dibuka lagi. Gitu ya. Iya. Kalau PKMS kayaknya masih sangat familiar Pak. Oh ya. Kalau berat lah mesunnya itu. Ya. Silakan kalau yang pengabdian itu ambil aja yang multi tahun Pak. Ya multi years. Ya. Jangan yang. TKT-nya sampai berapa Pak? Kenapa? Kalau yang multi years itu TKT-nya sampai berapa? Sampai 6 atau bahkan 7 gitu? Kalau pengabdian nggak ada TKT Pak, pengabdian itu sudah mengaplikasikan yang TKT-nya sudah 9, jadi penelitiannya diselesaikan sampai 9, jadi barang jadi baru diabdikan, jadi pengabdian nggak ada TKT. Aman. Berarti kalau kumpulnya sampai sudah jadi produk ya? Pengabdian kan boleh produknya beli, tidak membuat. Oh gitu? Iya. Kemarin ada pengalaman di PKM Pak, di pengabdian tahun kemarin itu apa namanya? Itu sebetulnya apa ya, menyelesaikan permasalahan 2 kan minimal ya, minimal 2 betul ya, tapi kita tambah 1 Pak. Ya bagus ya, teman-teman kan 2, terus
setelah saya tambah 1 lolos juga Pak Harja gitu. Ya tadi kan sudah disampaikan sama Bu Edriani caranya gitu ya, kalau yang diminta 2 yang dikasihkan 3 gitu. Ya, jadi kalau mintanya 2 dikasih 3 lagi. Iya gitu, caranya gitu. Makasih informasi Pak. Silakan dirembuk secara adat dulu dengan Bu Harini untuk menentukan sampai penelitiannya. Sudah macam berarti PDP-nya udah nggak bisa. Kalau sudah mati nggak bisa Pak. Iya, Tadi iya, mengapa Pak. saya menyebutkan binaan, karena Bapak dulu yang mengawali PDP, sehingga mohon maaf kalau saya tadi salah menyebutkan kebinaan Pak. Betul, karena informasinya dapat gitu tadinya Pak. Jadi saya ingin konfirmasi benar nggak sih kayak gini. Tapi begini Pak. LPPM. Bapak itu mendapat PDP tahun 2019 ya? 2019. Oh, berarti pengusulannya 2018 kan? Oke, 2018. Oh iya, soalnya klasterisasinya kan 2019 dan besok 2022 baru klasterisasi lagi. Oh, ngeten ya? Ya, setiap 3 tahun klasterisasinya, dan itu bersifatnya adalah ke institusinya bukan ke prodinya. Ngeten nggih Pak nggih? Masih Pak. Ya, nggih, sama-sama Pak. Terima kasih pada Pak Ahmad atas pertanyaannya. Baiklah, ini ada satu stand dari Pak Tommy Satria Alasia. Oke, dipersilakan Pak. Pak Tommy, suaranya belum masuk, saya nggak dengar apapun. Halo Pak Tommy. Kalau mikrofonnya bermasalah bisa dipindahkan ke chat aja Pak, nanti saya baca. Pak Tommy, suaranya belum kedengaran Pak. Atau boleh pertanyaannya dilontarkan ke kolom chat Pak, biar nanti kami bacakan. Ini sudah ada Pak Ardianto di chat. Baik Prof. Jadi pertanyaannya itu Prof, izin penjelasan Pak, kenapa penerapan dan implementasi lebih cocok ke pengabdian? Oh, baik. Jadi gini, kalau kita baca Permendikbud Dikti tahun 44 2015 yang kemudian diamandemen ke Permendikbud nomor 3 tahun 2020, terminologi pengabdian itu di sana kan sebenarnya kan implementasi hasil penelitian. Jadi tadi Bu Febri kan menyampaikan kalau pengabdian yang bagus itu harus ada statement dulu. Kami pernah membuat penelitian ini, hasilnya ini, kemudian akan diabdikan. Maka kata kerja penelitiannya itu harus kata kerja penelitian riset, mengungkap sesuatu yang belum terungkap. Kemudian kalau itu sudah dibawa ke pengabdian, ya diterapkan, kan namanya penerapan, implementasi, penerapan, dan seterusnya. Hanya itu kok Pak. Ya. Terus lalu kalau Bapak cek, kok itu di judul-judul penelitian tahun 2020, 2019 itu kok banyak sekali Pak yang judulnya menggunakan implementasi atau penerapan. Iya, mungkin ada ribuan judul dan lolos. Karena di dalam instrumen penelitian-penelitian itu nggak ada instrumen penelitian judul Pak. Judul itu tidak dinilai, di pengabdian pun juga judul tidak dinilai, yang dinilai itu adalah kontennya. Tapi kita akan lihat kalau misalnya judul itu berdiri sendiri tanpa ada isinya, orang akan lihat kalau di depannya itu penerapan atau implementasi, lebih dekat ke pengabdian. Kalau studi analisis, kemudian pengembangan model, itu akan lebih dekat ke penelitian. Gitu aja kok Pak Tommy nggih. Kalau saya di cross check, Pak lah itu yang diumumkan 2020 kan banyak sekali itu judul penelitian yang lolos dengan kata implementasi atau penerapan ya. Yang dulu, yang depan yang kita perbaiki bersama-sama. Gitu ya Pak Tommy. Ada yang lain? Jadi sekarang ini harus baca 4 panduan, jadi panduan penelitian pengabdian yang akademis, panduan penelitian pengabdian yang vokasi gitu ya Bu Febri ya. Iya. Sampai harus bikin matrik. Jangan ketukar Pak. Iya, jangan ketukar. Iya. Jadi kita sampai bikin matrik kan, kalau yang pengabdian yang vokasi sama ini apa sih bedanya gitu. Ternyata ya beda. Waktu pas nilai enggak Pak ya? Ya.
Dan yang vokasi pengabdiannya lebih besar dananya sekarang. Oh iya. Amin. Oke. Makanya didahulukan teman-teman. Iya, supaya ya. Di bocorannya. Izin Prof, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Bu Nurul dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Di riset terapan untuk tahun pertama, apakah boleh diawali di TKT 3 Prof, tapi TKT akhirnya di TKT 4? Itu pertanyaannya Prof. Ya, Bu Nurul Hidayah, begini, karena sistemnya itu sudah dikunci di Simlitapmas, memang harusnya penelitian itu bisa lintas TKT, tetapi karena sistemnya seperti itu, sekarang belum bisa lintas TKT. Kalau penelitian dasar 2 tahun, ya 2 tahun itu dasar semua, kalau terapan 2 tahun, ya 2 tahun itu terapan semua. Sampai sekarang masih begitu ya Bu Nurul, nggih? Ya. Tapi kalau monotahun, ya tahun 2021 dasar, tahun 2022 terapan itu boleh. Tapi kalau multi years, maka paketnya adalah paket dasar atau paket terapan. Mudah-mudahan jawaban saya sesuai dengan panduan, Bu. Baik. Oke. Bu Nurul sudah terjawab ya, Bu? Sudah. Oke. Ini Prof ada lagi pertanyaan. Jika klister di Simlitapmasnya itu masih dalam binaan, jenis penelitian yang bagaimana yang sebaiknya diajukan para dosen, Prof? Baik, Bu Alia, Setikes itu maksudnya vokasi atau akademis? Vokasi ya? Vokasi, Prof. Vokasi, baik. Panduan vokasinya saya akan coba share screen saja biar jelas, supaya ini bukan saya yang menyampaikan tapi panduan yang menyampaikan. Sebentar, saya stop, saya share lagi ke PDF. Panduan vokasi, nah ini yang boleh diajukan untuk binaan. Sebentar nggih. Saya searchingkan dulu Bu Alia. Di awal-awal ini. Oke, ini sudah bisa ditangkap Bu Alia? Halo? Pak Ardianto, apakah screen saya bisa ditangkap yang ada tulisannya kewenangan pengusulan? Bisa, Prof, Bisa ya. Jadi kalau kewenangan pengusulan, pengelolaan berdasarkan status klaster perguruan tinggi vokasi. Kalau binaan, maka yang boleh diajukan adalah skema penelitian dasar, penelitian dosen pemula, tesis magister, dan kebijakan strategis. Tapi ini penugasan. Harus orang yang atau dosen memiliki hak indeks tertentu. Maka yang paling mudah adalah yang PDP dan PTM. Apa itu PTM? Adalah ketika program studi ibu sudah memiliki program studi magister. Kalau belum berarti tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah PDP saja. Kalau ibu mengajar di misalnya S2 rekam medik atau S2 keperawatan, maka boleh PTM. Lalu berikutnya adalah skema penelitian terapan. Binaan itu bisa mengambil yang penelitian produk vokasi, tetapi belum bisa mengambil penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi. Lalu yang PKK adalah penugasan. Jadi berdasarkan matrik di panduan ini untuk program institusi binaan praktis hanya boleh mengajukan PDP, PTM jika ada, dan penelitian produk vokasi yang ini nasional semua. Oke, jadi ini di sini PDP boleh, penelitian produk vokasi boleh. Tapi penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi belum boleh, karena yang unggulan perguruan tinggi harus minimal madya. Begitu, Bu Alia, nggih. Bu Alia, saya tidak tahu sudah pernah dapat PDP berapa kali? 4 kali. Gimana Bu Alia, sudah terjawab ya Bu ya?
Oke, Bapak Ibu, masih ada lagi di kolom chat yang ingin didiskusikan dengan Prof? Baik, sepertinya sudah terjawab. Ini ada Bu Risna yang masih bertanya. Baik, Bu Risna, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa materinya. Jadi Prof, saya dari Aceh kebetulan. Saya kebetulan sudah menang PDP berturut-turut ya Prof dari usulan tahun 2019, pendanaan 2020, kemudian 2020, 2021. Jadi alhamdulillah dua-duanya sebagai ketua. Dan untuk yang karena klaster kampus kami masih binaan, saya bingung ini yang seperti yang Prof jelaskan barusan, karena kalau produk itu di tempat ini ya di stiker karena keperawatan, kebidanan sepertinya sulit untuk produk ya Prof ya. Mungkin saya harus beralih ke pengabdian seperti materi dari Bu Doktor yang pertama tadi ya. Jadi untuk memudahkan nih Prof, mohon pencerahannya Prof Muji, karena yang terapan tadi mungkin saja ya bisa lolos gitu Prof. Karena semangat luar biasa. Oh ya baik. Pertanyaan saya ya, kalau dosen dari ilmu sosial apakah tidak bisa mengajukan riset terapan Bu? Ya bisa gitu kan. Nah sekarang gini, saya tanya lebih spesifik saja Bu Risna, Ibu dari prodi apa? Saya keperawatan Prof. Keperawatannya keperawatan apa Bu? Profesional, memang keperawatan. Ya, ke profesional. Ibu bidang ilmunya apa? Apakah maternitas, apakah gerontologi atau apa? Keperawatan komunitas, Prof. Komunitas, baik. Mengapa saya kok tahu jenis-jenis bidang ilmu keperawatan? Begini Bu Risna, begini. Jadi yang disebut penelitian produk vokasi, kita jangan terlalu sempit melihat produk itu sebagai alat-alat ya. Model itu juga produk, instrumen juga produk. Maka tentu yang tahu persis bahwa di bidang ilmu Ibu itu apa yang hasil penelitian, kan gini ceritanya, kalau produk itu ada hasil penelitian dasar, tetapi pada skala implementasi di dalam satu komunitas tertentu itu belum sampai, maka harus ada riset lagi yang dari dasar itu dibawa ke terapan ya. Contohnya begini, contohnya sederhana saja, karena saya tidak begitu mendalami keperawatan komunitas, tetapi saya mencoba mengerti dari ilmu keperawatan medikal Bu. Contohnya begini, Ibu seorang perawat menangani luka diabetik ya. Ibu sebagai seorang perawat ketika nyuci luka pasien itu dengan baskom, itu Ibu ada rasa gimana itu enggak Bu? Sama-sama manusia loh ini ya, walaupun Ibu terucap dengan janji sumpah keperawatannya itu, kan kita manusia juga kan Bu, yang punya rasa risih dan seterusnya. Nah, saya tahun lalu bersama dengan teman-teman keperawatan di kampus kami itu mengembangkan yang namanya bed perawatan luka diabetik. Jadi di bednya itu dikasih lubang, ada wastafelnya begitu ya, lalu kaki ditaruh di situ, lalu ada air, maka limbah mediknya itu langsung diserap langsung dan dibuang ke instalasi tertentu. Itu, Bu, misalnya gini, Ibu kan di keperawatan komunitas, kalau di keperawatan ya penyuluhan gitu ya Prof ya. Gini, ya contoh sederhananya gini, kalau kita punya anak bayi itu kan ada yang namanya KMS ya Bu. Iya. Instrumen yang dikembangkan. Bayi 3 bulan itu harusnya bobotnya berapa, lalu kalau dia di bawah garis merah harus diberikan susu, lalu apa macam lainnya. Sekarang ya ada nggak sih KMS untuk lansia itu Bu, yang untuk menjamin lansia itu sehat, itu indikator fundamentalnya apa saja itu, sehingga bagi anak ya, bagi orang atau misalnya saya atau Bu Febri yang punya merawat orang tua dan kita juga harus bekerja, tapi ada di Android kita itu ada pantauan yang misalnya kalau tanggal sekian dicek gula darah sekian ini sekian, maka posisi kesehatannya di mana, itu kan dipikirkan. Memang yang mengembangkan Androidnya nanti teman-teman informatika, tetapi dasar keilmuannya ada di bidang keperawatan komunitas itu Bu. Betul Prof, udah terbayang ini. Ya gitu ya. Iya benar. Langsung riset ini Prof. Ya.
Ini reviewer langsung nih Bu Febri. Ya, dan saya sambil membayangkan pewartaan komunitas itu jangkauan topiknya seperti apa, kan pusing sekali nih saya, Bu. Ya benar nih, karena saya udah Sementara beberapa saya kali bukan juga. orang perawatan ya, tapi betul kan yang saya contohkan seperti itu, Bu. Betul, Prof. Iya. Karena saya Sama sebelumnya seperti juga, ini Nah, Mbak Risna kayak stunting juga sekarang kan jadi isu internasional ya Mbak Risna. Ya, stunting Nah juga, itu bagus juga karena ada yang terhubung dengan Dukcapil Mbak Risna pendataannya. Nah itu juga bisa kerjasama dengan teman-teman yang IT. Ya, gitu. Jadi pendataan stunting ya di daerah gitu. ada bayarnya. Ya Prof ya. Iya, betul. Nanti betul, kolaborasi betul. Bu boleh ngajak Boleh. kita. Ya. Lagian kan kita sudah KKNI level 8 sama level 9 itu harus pendekatannya harus multi, trans sama interdisiplin, Bu. Ya. Makasih Prof, Bu Oke, Febri, oke. luar biasa ilmunya, nggak sia-sia saya hari ini ya. Saya Wow. Ini makasih sama panitianya ya Prof. Ya. Ya, Diberi pokoknya kesempatan luar untuk biasa. diskusi. Oke. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini Prof ya, mengingat waktu kita. Baik, baik. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya dari Prof. Dr. Mujistio STMT. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan.